Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ternyata PSBB masih diperpanjang ya. Dan untuk materi kimia, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang materi laju reaksi. Setelah kemarin Ibu belum menjelaskan materi ini, mudah-mudahan kalian lebih paham. Kemudian untuk bahan ajarnya, bisa kalian download PowerPoint-nya di e-learning. Oke, Ibu akan mencoba menjelaskan materi laju reaksi. Cekidot ya. Oke, nah ini laju reaksi. Apa itu laju? Nah, kalian bisa membandingkan antara perkaratan besi atau perkaratan paku dengan ledakan petasan. Mana yang lebih cepat berlangsung? Kalian pasti akan menjawab petasan. Ya, benar sekali. Apalagi yang suka main petasan ya, pasti sudah tahu bahwa dia reaksinya itu lebih cepat. Nah, laju. Laju secara umum itu adalah seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Dalam pelajaran kimia, tentunya akan berhubungan dengan reaksi. Kalian pasti sudah familiar untuk reaksi Ma plus Nb menghasilkan Pc plus Qd. Yang namanya laju reaksi itu adalah laju berkurangnya jumlah pereaksi. Nah, pereaksi itu ada di sebelah kiri. Ma plus Nb ini adalah pereaksi atau disebut reaktan. Kemudian laju atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu, di mana kalian pasti sudah tahu bahwa produk itu adalah C plus D. Nah, yang M, N, P, Q ini adalah koefisien ya. Jadi yang namanya reaktan itu adalah A dan B, kemudian yang namanya produk adalah C dan D. Oke, itu ya. Kemudian untuk grafiknya, tadi sudah disebutkan bahwa laju reaksi itu adalah laju berkurangnya reaktan. Nah, ini berarti berkurang. Atau laju bertambahnya produk tiap satuan waktu. Lihat, ini grafiknya untuk reaktan itu semakin menurun. Kemudian untuk produk itu semakin banyak, gitu ya. Nah, kalau secara matematis, ungkapan atau pernyataan laju reaksi itu V ini adalah laju reaksi sama dengan berkurangnya jumlah konsentrasi A per satuan waktu, sama dengan juga berkurangnya konsentrasi B tiap satuan waktu, atau bertambahnya jumlah konsentrasi C per satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi D tiap satuan waktu. Ini ya, ini secara matematis. Kemudian kita lihat lagi untuk persamaan laju reaksi pada reaksi kimia tadi reaksinya adalah Ma plus Nb menghasilkan Pc plus Qd. Nah, kalau ditanyakan persamaan laju reaksi itu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, di mana K itu adalah tetapan laju reaksi, kemudian A itu adalah tadi konsentrasinya ya, konsentrasi reaktannya. X ini adalah order reaksi terhadap A, kemudian B ini adalah B ini adalah jumlah konsentrasi B, dan Y ini adalah order reaksi terhadap B. Nah, ini adalah simbol, nanti kalian aplikasikan kepada rumus kimia yang diketahui dalam soal, gitu ya. Nah, Ibu kasih contoh. Untuk persamaan laju reaksi nanti ada soalnya. Kita bahas dulu tentang order reaksi. Tadi kan ada X dan Y ya. Nih, ada X dan Y. Kalau misalnya ditanya order reaksi total, maka tinggal jumlahkan X plus Y. Nah, sekarang kita lihat untuk order reaksi. Order reaksi itu adalah bisa disebut juga tingkat reaksi. Pengertiannya adalah besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Nah, kita perhatikan untuk yang pertama adalah order 0. Order 0, lihat grafiknya seperti ini.
ini yang ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Nah, yang vertikal ini menunjukkan laju reaksi, kemudian yang horizontal ini menunjukkan konsentrasi. Kita lihat, jadi berapapun perubahan konsentrasinya, maka lajunya tetap. Nah, kalau ada grafik seperti ini disebut order reaksi 0 ya. Jadi ordernya 0. Kemudian kita lihat lagi, untuk orde 1 itu laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Lihat ini, apabila konsentrasinya 1, maka laju reaksinya juga 1. Apabila konsentrasinya 2, maka laju reaksinya juga 2. Nih ya, jadi semakin ke kanan, ternyata grafiknya semakin tinggi. Oke, nah ini berbanding lurus ya, kelihatan. Kemudian orde 2. Orde 2 itu, nih konsentrasi. Untuk orde 2, laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Ya, jadi misalnya konsentrasinya 2, maka laju reaksinya dipangkatkan 2, berarti orde reaksinya adalah 4. Kalau konsentrasinya 3, berarti laju reaksinya adalah 9, gitu ya. Laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas tentang persamaan laju reaksi. Bagaimana diaplikasikannya? Nah, untuk pengaplikasian persamaan laju, jadi kita harus bisa menentukan persamaan laju dulu. Persamaan laju reaksi itu menggunakan metode laju awal reaksi. Apa itu metode laju awal reaksi? Jadi laju atau kecepatan reaksi itu diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Jadi ada reaksi 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr. Catatan untuk reaksinya harus sudah setara. Nah, ini data-datanya itu dihasilkan dari suatu percobaan. Untuk percobaan yang pertama, konsentrasi NO itu 0,1. Kemudian Br2-nya 0,1. Nah, lajunya itu 4. Ya, lajunya 4. Kemudian untuk percobaan yang kedua, konsentrasinya 0,1, kemudian konsentrasi Br 0,2 dan lajunya adalah 8. Nah, ini apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tentukan persamaan laju reaksinya. Berarti nanti yang diminta adalah ini. V sama dengan K dikali A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, untuk menghitungnya, langkah yang pertama adalah, nih, dari soal ini, langkah yang pertama adalah kalian tentukan untuk orde reaksi NO. Jadi, ini kan untuk menghitung V sama dengan K dikali NO pangkat X dikali Br2 pangkat Y. NO dan Br2 ini adalah reaktan. Kemudian kita lihat data yang pertama dan data yang ketiga. Ya, jadi untuk menghitung orde reaksi NO, kalian lihat yang Br2-nya tetap. Ya, yang konsentrasi Br2-nya tetap. Lihat untuk NO-nya berubah, tapi Br2-nya tetap. Ya, yaitu data nomor 1 dan nomor 3. Jadi untuk menghitung NO, kalian masukkan data 1 dan 3. V1-nya adalah 4, ya, V1-nya 4, data 1 kan V1-nya 4. Kemudian data ketiga, V-nya adalah 16. Lihat, nah untuk K-nya bisa dicoret karena nilainya pasti sama. Nah, Br2-nya juga sama, karena kan konsentrasinya sama-sama 0,1 dan 0,1. Gitu ya. Jadi untuk Br2-nya bisa dicoret, V1 4/16, kemudian 1/2 pangkat X. X ini adalah untuk mencari orde reaksi. Jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Jadi kamu cari setengah pangkat berapa yang hasilnya adalah 1/4. 2 ya.
Nah, kemudian untuk mencari BR, kalian cari yang NO-nya berubah. Lihat untuk data yang BR-nya berubah tapi NO-nya tetap, itu data nomor 1 dan data nomor 2. Ya, data nomor 1 NO-nya tadi konsentrasinya adalah 0,1, data nomor 2 juga 0,1. Yang berubah adalah BR2-nya. Ya. Jadi, 4/8 sama dengan setengah pangkat Y. Setengah sama dengan setengah pangkat Y, Y-nya berarti sama dengan 1 karena nilainya tetap. Nah, jadi kalian bisa tuliskan untuk persamaan laju reaksinya V sama dengan K. K ini adalah ketetapan laju reaksi. Konsentrasi NO pangkat 2 dari ini hasil ini ya. Kemudian BR2 pangkatnya kan 1, kalau 1 nggak usah ditulis. Oke ya, itu untuk perhitungan persamaan laju reaksi. Apabila kalian menemukan soal yang diketahui adalah waktu, bukan laju, maka tinggal dibalik aja. Ya, jadi bukan V1 per V2, tapi kalau waktu ya, 1 per T1 per 1 per T2 misalnya. Nah, ini percobaannya tetap ini kalau T1 berarti K kali NO pangkat X atau BR2 pangkat Y. Nanti kalau misalnya kalian belum jelas, kalian bisa wapri ke Ibu, nanti Ibu akan kasih soal yang persamaannya adalah yang diketahui adalah waktu. Gitu ya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada luas permukaan, ada konsentrasi, ada tekanan, ada suhu, dan ada katalis. Kalian bisa cari referensi lain untuk lebih mempermudah mengingatnya. Nah, ini untuk luas permukaan, kita perhatikan ini yang lebih cepat yang mana ya? Kalau kubus yang permukaannya 1 cm dikali 1 cm, kemudian kubus ini dipotong, kira-kira yang lebih cepat bereaksi yang mana ya? Nah, ternyata semakin besar luas permukaannya, semakin halus bentuk bereaksi. Semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi bertambah. Jadi, kalau misalnya kalian bandingkan antara kubus dan bola, maka yang lebih cepat bereaksi adalah bola. Kenapa? Karena permukaannya itu lebih banyak, lebih luas. Nah, kalau misalnya kalian mau membandingkan antara kubus yang ini dengan yang kecil-kecil ini, maka yang lebih cepat adalah ini. Karena apa? Karena luas permukaannya lebih banyak dibandingkan satu ini dengan dipotong jadi 8. Atau kalian bisa membandingkan antara melarutkan gula batu dengan gula halus. Mana yang lebih cepat? Yang lebih cepat adalah yang halus. Kenapa? Karena dia bersinggungannya lebih cepat, gitu ya. Bukan bentuknya yang besar, tapi kapasitas dia ketika dia bersinggungan dengan partikel lain, gitu ya. Oke, itu untuk luas permukaan. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi kalian bisa analogikan ketika mobil yang berjalan di jalanan yang renggang dengan mobil yang berjalan di jalanan yang macet. Manakah yang memiliki peluang terbesar terjadi tabrakan? Pastinya yang ini ya, yang jalannya ini padat, gitu ya. Kenapa? Kita lihat semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul bereaksi. Semakin besar konsentrasi bereaksi, laju reaksi semakin besar. Jadi semakin dekat ini, maka intensitas ketemunya itu semakin rapat ya. Jadi kalau misalnya konsentrasinya kental, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Kenapa? Karena dia lebih gampang ketemunya gitu ya. Selanjutnya untuk faktor yang ketiga adalah tekanan.